mobil bekas garansi aman. Beli mobil bekas garansi aman. Pilih Caroline. Cuma Caroline.id. Caroline.id. Jual beli mobil bergaransi. Halo Sobat Sobi, balik lagi di channel Caroline.id. Kali ini gue bakal nge-review mobil yang pas banget untuk mobil keluarga, apalagi buat bapak-bapak atau istrinya yang pengen punya mobil lega dan besar. Kalau kalian pikir gue akan nge-review mobil ini, kalian salah besar. Karena gue akan nge-review mobil yang ini. Mazda CX-9. Ini adalah sebuah SUV dengan panjang 5 meter lebih sedikit dan dengan dimensi yang cukup wow, begitu besar ya. Ini adalah Mazda CX-9 tahun 2018. Pada awal rilis, mobil ini dibanderol dengan harga 818 juta. Tapi untuk di 2024 ini, harga secondnya hanya di 530 jutaan aja. Kalau kita bandingin mobil ini, Zenix atau Palisade. Secara dimensi nggak beda jauh dengan Palisade, tapi mesinnya berbeda. Untuk Zenix mungkin ini cocok untuk head to headnya. Dengan harga yang sama, harga secondnya dengan harga barunya Zenix, bisa dipertimbangkan kalian kalau mau beli Mazda CX-9 ini. Grill besar di depannya dengan logo yang membentang dengan list chrome di sini, dan ada sensor, ada 1, 2, 3, 4 sensor yang ada di depan. Terus lampunya sudah menggunakan proyektor Proji. Dan wah, begitu besar sekali mobil ini. Kalau kita lihat samping lagi, di sini dia menggunakan velg berukuran 20 inch dengan pengereman sudah menggunakan disc brake untuk depan belakang. Jadi ini memang mobil SUV yang mempesona ya. Di generasi sebelumnya Mazda CX-9 ini menggunakan mesin 3500 cc. Namun ada perubahan di tahun 2018, yaitu di generasi yang ini Mazda sudah tidak menggunakan mesin 3500 cc-nya lagi, melainkan menggunakan mesin 2500 cc dengan turbo. 2500 cc turbo dengan bobot dan dimensi yang sebesar ini, mobil ini bisa menghasilkan konsumsi bahan bakar rata-rata di 1:9 km per liter. Gimana? Boros atau enggak? Kalian yang menilai. Dari belakang juga kita bisa lihat simple, ada emblem Skyactiv, list chrome-nya sampai belakang, dan tulisan CX-9. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan power back door. Dan bagasinya ini cukup untuk memuat satu koper besar dan tas ransel. Masih kurang besar? Seat belakang masih bisa kita lipat dan rata lantai. Jadi memang sebenarnya ini baris ketiganya hanya untuk biar ada aja. Sebenarnya baris letak kenyamanannya ada di baris tengah dan depannya. Tapi baris ketiga bisa dibilang pelengkap. Terus kalau kalian nggak mau pakai baris ketiga, bisa ditutup rata lantai, jadi difungsikan untuk bagasi. Terus kita bisa lihat di sini ada ban serep, perlengkapan toolkit, dan ada apar. Kita cek bagian dalamnya. Ini bentuk kuncinya simple dan sederhana. Langsung aja.
lihat di bagian door trim sini, pintu. Di sini ada unsur-unsur soft touch-nya ya di sini. Dan di sini juga soft touch. Di sini baru ada hard plastik dan speakernya sudah menggunakan Bose. Terus juga di panelnya sini ada pengaturan untuk jendela yang keempat-empatnya sudah otomatis dan tidak lupa untuk retract untuk spion. Duduk di bangku driver sangat amat tidak seperti penglihatan mobil Jepang pada umumnya. Ya, karena memang Mazda ini dijuluki BMW-nya Jepang. Kita bisa lihat di sini setirnya menggunakan bahan kulitnya, juga dilengkapi dengan audio steering switch dan untuk mengangkat telepon, dan di sebelah kanannya untuk cruise controlnya. Di panel instrumen MID sini kita bisa melihat tiga lingkaran, yaitu yang di sebelah kanan ini untuk MID. Segala informasi tentang mobil yang disajikan ada di sebelah kanan, dan untuk di bagian tengah ini adalah panel speedometer, lalu di bagian kirinya adalah panel untuk RPM kita. Dari bahan dashboardnya ini udah soft touch juga ya. Ini soft touch sampai ke ujung. Wah, keren, dan dipaduin juga dengan list abu-abu, dan di sekitar AC ada list chrome-nya. Untuk nyalain mobil ini kalian tinggal tekan di tombol start stop engine-nya. Dan seperti biasa Mazda menyajikan informasi yang nggak cuma ada di MID tapi di sini. Saya lupa namanya apa. Nanti ada tulisannya di sini. Dan di sini kalau bisa dibilang sejajar dengan pandangan driver ke depan, jadi kita nggak perlu ngeliat speedometer untuk mengetahui berapa kecepatan mobil kita yang kita kendarai. Setelah lepas dari situ, di depan ada 4 panel AC, dan ini sudah dual zone. Semuanya udah dual zone, bahkan untuk di belakang juga sudah triple zone. Di belakang juga punya pengaturan suhunya sendiri. Lalu di sebelah kanan ini ada tombol untuk sensor, untuk traction control, terus untuk pembuka bagasi juga ada di sebelah kanan, dan nggak lupa kursi driver dan passenger-nya sudah elektrik, jadi kita bisa atur, nggak usah ribet-ribet maju mundurnya. Dan tidak lupa elektriknya juga dilengkapi dengan memory car seat. Dia punya 2 memory car seat, jadi untuk menyimpan konfigurasi kalau misalnya kita habis ganti-gantian dan mau naik lagi, jadi nggak usah bingung-bingung ngatur lagi, tinggal pencet. Untuk setirnya ini udah tilt dan udah teleskopik ya. Nah, untuk spion tengahnya juga udah bisa di day atau naiknya udah bisa tinggal kita pencet. Di depan sini ada sensor. Terus head unitnya ini sangat-sangat mirip sekali dengan seri 3 pada tahunnya. Di pop up, dia model pop up, head unit di sini. Terus juga kita dapat pengaturannya di sini. Untuk AC masih manual ya. Maksudnya masih menggunakan tuas putar dan tombol-tombol. Di sini belum touchscreen. Lalu di sini ada untuk ventilated seat, atau ini untuk penghangat. Jadi ini jok yang di depan itu bisa dihangatkan. Ini kita tinggal pilih. Kita klik sekali untuk tingkat kepanasannya. Ini ada indikator lampu. Klik sekali lagi untuk nurunin. Klik sekali lagi dan klik sekali lagi untuk dimatiin. Jadi ini joknya bisa kita hangatkan. Mungkin buat kalian yang suka pergi jauh, road trip. Terus juga di pengaturan AC-nya ini sederhana, biasa. Ini untuk ngatur suhu, di sini untuk ngatur kipas, nyala mati AC, sirkulasi udara, terus defogger untuk arah semburan juga bisa. Lalu di sini ada storage, kita bisa naruh ya macam-macam di sini. Masuk ke bagian persnelingnya biasa aja, standar sama, cuma di sini kita disajikan tuas untuk mengubah mode berkendara. Cuma mode berkendaranya di sini hanya ada 2, yaitu sport dan normal. Jadi cuma ada 2. Lalu di bawahnya sini yang bikin makin mirip dengan seri 3. Ini ada pengaturan nih tuas untuk kita ngatur ke head unitnya di sini. Terus ini tombol back, ini tombol navigasi, kita pencet kalau mau navigasi. Home,
Ini kalau kita mau multimedia, pencet yang ada logo musiknya. Ini untuk volume, dan kalau kita mau mute tinggal dipencet. Cup holder di sini, storage yang juga bisa dijadikan armrest. Jadi ngebukanya dua sisi gitu ya, lucu. Nah, di dalam storage ini kita bisa naruh banyak barang-barang yang nggak cukup besar tapi cukup. Bisa untuk naruh kabel aux, 2 buah port USB, dan ada buat naruh SD card. Sini juga bahannya udah lembut ya, soft touch. Terus di sini di bawah panel ini juga udah soft touch. Nah, kita juga ada ini storage boxnya di sini. Terus juga di atas ini buat naruh kacamata. Ada buat ini lampu kalau misalnya mau nyalain lampu. Terus ini buat lampu, dan ya seperti biasa mobil mewah pada umumnya menggunakan sunroof yang bisa kita buka tutup manual untuk penutupnya, penghalang cahayanya, dan untuk buka sunroofnya tinggal klik sini otomatis langsung ke buka semua. Juga kalau mau nutup tinggal sekali pencet otomatis kayak gitu. Kurang lebih bagian depannya sih kayak gitu. Kita cek ke bagian belakangnya. Di bagian belakang kita bisa lihat legroomnya lumayan, wah, lega juga. Cuma memang tipikal mobil SUV besar itu dia tidak menyajikan headroom dengan space yang besar, tapi space-nya masih cukup untuk saya yang tingginya sekitar 171-an. Di bagian belakang kita bisa ngelihat ada di depan sini ada 2 slot laci untuk naruh mungkin file-file, berkas-berkas, dan lain-lainnya. Terus di pintunya ini kita punya tirai. Jadi buat kalian yang nggak pengen diganggu atau misalnya malah pengen tidur jadi lebih nyaman, kita tutup tirai. Jadi dari luar penglihatannya tidak bisa melihat ke dalam. Terus di sini juga udah otomatis untuk buka jendelanya. Masih sama dengan seperti yang di depan, banyak iniannya soft touch-nya dan hard plastiknya di sini, dan masih dilengkapi juga dengan speaker Bose di sini. Kalau di sini kita bisa lihat di sini ada lampu untuk kita di kabin belakang. Lalu di belakang juga kita bisa ngatur AC-nya di sini. Ini kita bisa naikin turunin suhunya, atau kita bisa auto atau mengatur arah semburannya juga bisa. Dan masih sama joknya dengan liter warna beige kayak gini. Terus di tengahnya ini bisa kita tarik kalau misalnya di belakang cuma berdua, untuk jadi ada storage di sini dengan USB, ada 2 soket USB dan si cup holder ya. Kalau dibilang sih duduk di belakang rasanya kayak gini, dan masih bisa kita setting turun lagi. Nyaman sih di belakang ini. Kita coba ke baris paling belakangnya lagi. Ini cara kita buat naik ke kursi belakang. Agak lumayan ribet, dan seperti yang tadi saya bilang, kursi belakang ini kayak cuma jadi bagian pelengkap untuk mobil ini ya. Nah, ini kalau di posisi normal kursi belakang segini, cuma kalau misalnya dia mundurin kayak mentok ya. Dan di belakang nih ada cup holder juga di sini. Terus ada pengait ya, untuk nantinya kalau misalnya kursi ini dilipat, kita mau ngaitin sesuatu, ada pengaitnya di sini. 2 buah seat belt, dan ada speaker di kanan kiri kita ini. Cuma di belakang ini kayaknya nggak ada airbagnya. Cuma saya kurang tahu ya. Kalau misalnya ada yang tahu di belakang apakah ada airbagnya, boleh tulis di komentar. Dan untuk turunnya, pencet lagi, kita bisa dorong untuk keluar.
langsung test drive aja. Tapi sebelum test drive, kita pakai dulu seat belt. Oke, kita oh iya, dia mobil ini udah pakai electric parking brake ya, jadi nggak perlu pakai otot. Untuk jarak pandang ke depan ini luas banget ya, dengan titik blind spotnya kalau bisa dibilang. Untuk yang di depan ini cuma terhalang oleh pilar ini, tapi nggak begitu masalah. Cuma emang mobilnya tinggi, jadi kita nggak bisa lihat yang apa yang di bawahnya. Cuma itu nanti kita bakal dibantu oleh sensor yang ada di depan untuk melihat apakah ada objek di depan atau enggak. Sensor akan ngasih sinyal ke kita. Kita akan mulai jalan. Oke. Oke. Untuk setirnya ya tipikal mobil, emang mobil ini tuh Mazda terkenal dengan setirnya yang enggak kayak mobil Jepang pada umumnya, agak sedikit berat terutama pada bantingannya. Cuma ini kalau menurut saya ini agak understeer ya. Memang bodinya yang sebesar ini mungkin bisa jadi faktor ya. Untuk kekedapannya ini sih oke sih kekedapannya, dan feel mengemudinya. Nah, ini udah 2500 cc turbo, apakah suara turbo akan kedengaran? Ya, getaran mesinnya nggak kerasa ya. Jadi emang mobilnya kedap, nyaman. Dan kita cek nih, di depan kita ngelewatin speed bump dengan kecepatan yang sekitar 50 km per jam. Apakah berasa? Nggak berasa sama sekali. Emang mobil ini diperuntukkan buat nyaman ya. Kayaknya mau orang-orang yang beli. Terus juga ada lane assist, jadi kita bisa melihat nih mobil ada objek apa sekeliling kita nih, dikasih sinyal lewat tanda seru yang ada di spion. Ini sangat fun to drive buat dikendarain. Kita coba di mode sportnya di sini. Untuk bantingnya, beloknya rasanya kayak gimana? Kayaknya emang standar mobil besar kayak ini pasti limbung. Nah, kita coba mode sportnya, kita tarik gasnya. Tenaganya sangat luar biasa. Sangat enak sekali. Kalau boleh milih, kayaknya dibanding mobil yang harganya sama kayak gini, harga bekasnya sama, ini patut banget jadi pertimbangan kalian. Karena rasanya tuh kenyamanan di dalam kabinnya, sensasi mengendarainya tuh, wah, ini mobil emang nggak kaleng-kaleng ya mobilnya. Bukan mobil dengan 500 juta kalian menukar dengan sebuah Mazda CX-9 dan dapetin semuanya yang ada di sini. Nggak tahu ya kalau misalnya dibandingkan dengan yang sebesar ini juga mungkin Palisade dan lain-lainnya, apakah lebih enak ataukah masih lebih enak Palisade? Kalian coba yang udah pernah nyobain dua mobil ini, kasih tahu ke kita enakan mana sih. Enak banget ini mobil dibejek, kenceng sekali, luar biasa. Kita lewat speed bump lagi, kita lihat apakah ada rasanya. Speed bumpnya nggak ada rasanya, empuk banget.
Kalau kalian pengen beli Fortuner, Innova Zenix, ataupun Pajero, bahkan Palisade, Mazda CX-9 ini bisa banget jadi pertimbangan kalian. Dengan harga 541 juta, kalian boleh bawa pulang mobil ini. Mobilnya ada di mana? Ada di Caroline.id, cabang Gading Serpong. Jadi langsung aja kalian datang atau kontak ke nomor yang ada di deskripsi di bawah ini. Terima kasih. Jual beli mobil bergaransi.